Shalom jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama merindukan Tuhan, merindukan kuasa Tuhan untuk menjamah setiap kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami pada saat ini, kami boleh untuk memuliakan nama Engkau Bapa. Kami sungguh sangat mengucap syukur. Biarkan hadirat Engkau, biarkan zaman Kau terus nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kami serahkan worship at home ini ke dalam tangan kemurahan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Selama-lamanya. Amin. Oh, oh. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Oh, oh. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal
baik. Amin Tuhan. Selama-lamanya. Amin. Oh, oh. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, oh, selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Oh, oh. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, oh, oh. Katakan sekali lagi, sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Oh, oh. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka, amin. Yesusku, Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu,
terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sha-la-la-la-la-la. Mahkota bagi kehidupanku. Haleluya. Hatiku percaya kepadamu Tuhan, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita rindukan kehadirannya. Mari kita rindukan
hadirat-Nya. Haleluya. Amin. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, amin. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Oh, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Bapa. Oh, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
setia. Setiamu Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia di dalam kehidupan kami. Engkau sangat setia di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu, Tuhan. Oh, kami bersyukur, Bapa. Bersyukur mempunyai Engkau dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami beri pujian kepadamu, kami beri hormat kepadamu, Bapa. Hanya Engkau, Tuhan, yang layak terima pujian, yang layak terima hormat. Hanya Engkau, Bapa. Haleluya. Syaralaya namanya syarama. Mari semuanya menyembah, mari semuanya angkat suara. Pujilah Tuhan, sebab Dia baik, bahkan Dia terlalu baik bagi setiap kita. Haleluya.
Mari semuanya merindukan Tuhan. Mari semuanya menyembah. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau mengetahui kedalaman kehidupan kami. Mari semua angkat suara, mari sembah. Katakan Dia baik, Dia berkuasa sampai selamanya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari semuanya menyembah, mari semuanya menyembah Tuhan. Dia hadir di setiap puji-pujian yang kita naikkan hari ini. Oh, haleluya. Rasakan kehadiran-Mu Bapa pada sore hari ini Bapa. Syaralayana namana syara parabaya syaralayana syaralayana parabaya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, oh Tuhan, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kami undang hamba-Nya untuk maju ke depan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang menunjukkan kasih setiamu kepada setiap kami umat-Mu, dimanapun kami berada dan tinggal ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkurang di dalam kehidupan kami umat-Mu. Engkau yang merancangkan yang terbaik atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan perkataan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan, untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami
untuk membimbing kehidupan kami Tuhan, memasuki kehidupan kami yang selanjutnya, sehingga hidup kami berada dalam pusat kehendak-Mu dan rencana-Mu yang besar itu tergenapi di dalam kehidupan kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, sedang mengikuti worship at home ini Tuhan. Urapi kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, urapi kami hamba-Mu yang menyampaikannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berkurang di dalam hidup kita. Karena Tuhan senantiasa menunjukkan kasih setianya kepada kita, anak-anaknya, umat pilihannya, biji mata Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu saya rindu saudara mengajak kita semua, seluruh umat Tuhan, untuk kita memiliki pengenalan kepada pribadi yang kita sembah, yang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena pengenalan kita kepada Tuhan itu sangat penting saudara. Pengenalan kita akan menentukan kehidupan kita, menentukan saudara keberhasilan kita, di mana kita berada, di mana kita tinggal, di mana kita sedang berusaha, dan lain sebagainya. Dan apa yang firman Tuhan katakan hari-hari ini saudara, saya percaya banyak orang mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, ditambah lagi dengan musim kemarau yang begitu panjang. Banyak orang mereka merindukan hujan, merindukan air. Di tempat-tempat yang kekeringan, di desa-desa, di pedukuhan ada masyarakat yang merindukan air yang melimpah. Bahkan sehingga di drop air bertangki-tangki untuk memenuhi kebutuhan, keperluan. Saudara, di saat-saat yang sulit, di dalam pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi, memang itu tidak akan bisa berhenti dan tidak bisa dihentikan dengan kekuatan manusia. Namun kita perlu tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang berkuasa, yang tinggal bersama-sama dengan kita. Alkitab menuliskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Malam ini saya berbicara tentang masih ada jalan terbuka bagi setiap kita. Malam ini saya ingin menyampaikan bahwa masih ada jalan terbuka bagi umat Tuhan yang dalam kesulitan dan kesusahan. Mengatakan demikian, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya baca ulang saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Bukan luar biasa. Yang luar biasa hanya Tuhan Yesus. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang tidak melebihi kekuatan kita umatnya. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ini yang Tuhan katakan kepada setiap kita yang menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan kehidupan, menghadapi kesusahan dan penderitaan. Bahkan hari-hari ini kita semua, banyak orang mengatakan hari yang sangat sulit. Namun Alkitab menjamin Tuhan memberikan pencobaan, Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi, tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita dicobai, Allah itu setia, Dia akan memberikan jalan keluar. Saudara dikatakan ya,
pada waktu kamu dicobai, pada waktu kita mengalami pencobaan, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan dan penderitaan, dikatakan aku akan memberikan apa? Kepadamu jalan keluar. Saudara, Tuhan memberikan jalan keluar. Artinya masih ada jalan terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, tidak ada jalan tertutup bagi Tuhan. Semuanya bisa teratasi. Kalau kita membaca dalam Alkitab sehari-hari, dikatakan pencobaan-pencobaan itu pencobaan yang lazim dialami oleh manusia. Tuhan itu setia pada janjinya. Tuhan itu setia kepada janjinya. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kesanggupan kita. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Sampai detik ini saudara melihat, menyaksikan worship at home. Kesetiaan Tuhan terus dinyatakan. Saudara, hal yang paling mudah yang sedang kita alami saat ini adalah Tuhan setia memberikan nafas kehidupan. Dan Tuhan setia memberi kekuatan kepada kita. Saya bayangkan bagaimana kalau Tuhan itu kurang setia memberikan nafas kehidupan. Bagaimana kalau Tuhan tidak setia memberikan kekuatan kepada manusia. Saya pastikan hari ini, detik ini, ada ribuan atau ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Dan tiap hari kita akan mengubur mereka. Saudara, dikatakan di dalam naskah Yunani itu dikatakan tidak melampaui tenaga kita. Sehingga kita ini boleh kuat menanggungnya. Saudara, Tuhan tahu ukuran, kemampuan, kesanggupan setiap kita anak-anaknya. Dia yang melihat berapa daya kekuatan kita ketika kita menghadapi kesulitan dan persoalan. Saudara, dia bukan manusia yang seperti orang tua di dunia, yang tega kepada anaknya, yang tega kepada keturunannya, membiarkan mencari makan sendiri, bahkan ada yang tidak bisa menolong anak-anaknya ketika dalam kesulitan. Tetapi Tuhan itu yang kita sembah, Dia setia. Saudara, yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan yang dialami oleh semua orang. Karena memang semua orang mengalami pencobaan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang lepas yang namanya pencobaan, kesulitan kehidupan. Besar, kecil, tua, muda, semua pasti mengalami yang namanya kesulitan. Walaupun kesulitan yang dihadapi berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi di Alkitab tuliskan kamu dapat menanggungnya. Kamu dapat mempercayai Allah. Saudara, di Alkitab versi mudah dibaca, kamu dapat mempercayai Tuhan. Saudara, mari kita pertaruhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Beberapa waktu saya pernah menyampaikan di tempat ini, percayalah kepada Tuhan, hai umat, setiap waktu, karena Tuhan itu adalah perlindungan kita. Saudara, waktu berbicara 24 jam, kita tidak boleh berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Dan mari kita mempercayai Tuhan yang luar biasa. Ada banyak contoh saudara, bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika dalam perjalanan bangsa Israel, di dalam Keluaran pasal yang ke-15, ayat 22 sampai 27, saudara. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tibrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Selanjutnya, sampailah mereka kemarah, tetapi mereka tidak
dapat meminum air yang dimara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Selanjutnya, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, kita lihat dan kita baca. Mereka berjalan selama 3 hari di padang gurun Sur, tidak mendapat air. Saudara, saya saat ini aja sudah haus, bisa minta tolong. Saudara, saya beberapa menit berdiri di tempat ini sudah haus, kepingin minum. Apalagi bangsa Israel ini 3 hari tidak minum di padang gurun, di tempat yang panas. Hari-hari ini saudara, pabrik es itu sangat laku keras. Karena apa saudara? Karena banyak orang kehausan, kepingin minum es, kepingin yang segar. Nah saudara, orang-orang biasa yang tidak berjalan di padang gurun mereka kehausan. Apalagi 3 hari mereka berjalan kaki di tempat yang panas, saudara, tidak ada air. Sehingga mereka bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kesulitan bangsa Israel. Tuhan tunjukkan pohon, saudara. Musa itu berseru pada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Langkah pertama saudara, kalau dalam kesulitan memang kita perlu berseru kepada Tuhan. Jangan cari pertolongan yang lain. Nanti Tuhan yang akan menunjukkan. Jadi pertama kali saudara mengalami kesulitan, kesusahan. Saudara seperti bangsa Israel yang dilakukan Musa berseru, artinya melibatkan Tuhan untuk yang pertama kalinya. Seringkali kita menomorsekiankan Tuhan, saudara. Tetapi kita belajar dari Musa, ketika dia berseru dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Sebenarnya kira-kira apa sih hubungannya sepotong kayu dengan hausnya mereka? Yang dibutuhkan oleh orang Israel adalah air. Ya. Air yang manis, air yang segar, tetapi ada air tetapi airnya itu pahit. Ya. Airnya pahit. Yang dibutuhkan bukan kayu, tetapi gula atau setrup atau orson, saudara. Dituangkan di kolam itu sehingga kolamnya jadi manis. Tidak. Tuhan tunjukkan hal yang berbeda. Tuhan punya cara yang berbeda mengatasi kesulitan umat Israel. Tuhan punya cara yang berbeda yang saudara melampaui pikiran manusia. Bingung kalau kita pikirkan bagaimana cara Tuhan. Tetapi
Ketika sepotong kayu disuruh melemparkan ke mata air itu, saudara. Dan air itu, saudara, menjadi manis. Alkitab menulis, saudara, air itu menjadi manis bukan segar. Bukan gak pahit. Tetapi dikatakan manis. Saudara, ini hal yang luar biasa. Tuhan punya cara bagaimana menolong anak-anaknya, umat pilihannya. Dan cara Tuhan kadang-kala gak masuk di akal. Cara Tuhan itu aneh-aneh. Dan kadang-kala kita juga bisa berdebat dengan Tuhan. Tuhan mestinya akan seperti ini. Tuhan mestinya akan seperti itu. Tetapi biarlah Tuhan yang menunjukkan caranya. Saudara, sehingga Tuhan di sana memberikan ketetapan, peraturan dan lain sebagainya. Karena bangsa itu, saudara, sedang dicoba oleh Tuhan bagaimana sikapnya ketika mereka menghadapi kesulitan dan tantangan kehidupan. Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Saudara, Tuhan memberikan cara bagaimana mengatasi kesulitan, saudara. Saya percaya, saudara, kreativitas itu datang dari Tuhan. Mana ada air yang pahit diberikan kayu. Kalau saudara bikin kopi atau teh, saudara kemudian ada tamu, saudara ambil kayu sumpit, saudara aduk-aduk, saya yakin air itu tetap pahit. Teh itu tetap jadi tawar. Saudara, kalau coba-coba saudara tidak ikut tuntunan Tuhan. Tapi sudahlah, saudara. Tuntunan Tuhan itu kadang-kadang dibatas kemampuan kita. Tidak bisa kita pikir dengan otak kita. Tetapi sekali lagi Tuhan punya cara bagaimana caranya menolong umatnya. Contoh yang kedua, saudara, bangsa Israel di padang gurun Sin. Di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Ayat 1-7. Keluaran 17, 1-7, bangsa Israel dari pegunungan padang gurun Sin. Berjalan, saudara, dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa ini. Tadi mereka ada air tapi pahit. Sekarang ini mereka menghadapi, saudara, berjalan di padang gurun, ya, berkemah di sana, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, lagi-lagi bertengkar. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, hal yang pertama ketika menghadapi kesulitan, berseru-serulah kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah ke depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawa juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Terus, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, ini yang sering kita lakukan. Di saat kesulitan, tantangan kehidupan belum terselesaikan, adakah Tuhan saat ini? Di mana Tuhan yang aku sembah? Di mana Tuhan yang aku puji siang dan malam?
Ketika aku dalam kesulitan kok dia diam saja. Saudara lihat, bangsa Israel berjalan di padang gurun Sin. Ini perintah Tuhan. Ini titah Tuhan, saudara. Ayat yang kedua kalau nggak salah itu saudara ya. Itu perintah Tuhan. Sesuai dengan perintah Tuhan tetapi di sana tidak ada air. Padahal Tuhan yang perintahkan mereka ke sana. Saudara, tentunya Tuhan itu menjamin. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu ingin melihat hati bangsa Israel. Kadang kala Tuhan juga ingin melihat hati kita ketika kesulitan datang dalam hidup kita. Sekali lagi Tuhan memberikan jalan bagaimana mengatasi kesulitan air mereka. Tidak ada air sama sekali. Yang Tuhan lakukan saudara, ini hebat saudara ya. Yang Tuhan lakukan. Dia ngomong, aku akan berdiri di atas batu. Kenapa sampai Tuhan itu berdiri di atas batu? Saudara, saya mikir sampai saya nggak tahu alasannya kenapa. Saudara, sebenarnya Tuhan kan tinggal perintah batu itu pecah dan keluar air. Tetapi saudara, Tuhan itu berdiri di atas batu. Kemudian Musa membawa tongkat, disuruh memukul batu yang besar itu dengan tongkatnya. Dari dalamnya keluar air. Saudara, tidak ada sumber. Tetapi secara manusia dan logika, tidak akan mungkin batu itu keluar air. Tetapi saudara lihat, bagaimana kebesaran Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tuhan di atas batu. Artinya batu itu adalah masalah. Batu itu adalah kesulitan. Batu itu sebenarnya yang harus dihadapi. Keluar dari mana air itu? Tetapi air itu keluar dari dalam batu yang di mana Tuhan ada di atasnya. Saudara, ini dahsyat dan luar biasa. Tuhan lagi memberikan cara dan jalan keluar bagaimana mengatasi kesulitan sehingga bangsa itu minum air. Mereka menikmati air yang melimpah karena dari dalam batu itu keluar air. Saudara sekalian, itu cara Tuhan. Saudara, kemudian yang ingin saya sampaikan saudara, di tengah-tengah kesulitan Tuhan itu masih bisa berfirman dan berbicara kepada kita. Jangan sibuk dengan kesulitan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Mintalah telinga yang peka untuk mendengar tuntunan Tuhan. Karena Tuhan masih berbicara. Sampai detik ini Tuhan masih berkata-kata kepada kita. Melalui roh kita. Melalui batin kita. Melalui situasi dan keadaan yang kita hadapi. Tuhan itu bisa berbicara. Untuk meneguhkan kita, mengkuatkan kita, memberikan jalan keluarnya bagi setiap kehidupan kita. Saudara, ketika musim kemarau yang panjang, Elia juga mengalami yang namanya kesulitan. Ya. Dan kemudian dia mendapatkan firman. Dan Elia itu taat kepada Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan saudara? Tuhan perintahkan, pergilah ke janda Sarfat. Karena janda Sarfat itu sudah diberikan diperintah Tuhan untuk memelihara, memberikan makan kepada Elia. Saudara, ini hal yang luar biasa. Elia dapat makan, menikmati makanan kan di masa kekeringan, masa kelaparan yang sangat panjang. Saudara, hari-hari ini kita akan bersama mengalami seperti Elia alami. Dengarkan perkataan Tuhan dan firman Tuhan. Dan taatlah dengan apa yang Tuhan lakukan. Saudara, dan Elia di masa kekeringan yang berkepanjangan,
dia tetap menikmati makanannya dan minumannya. Saudara, Alkitab menuliskan saudara di dalam Matius pasal yang ke-6, 31 sampai 32. Sebab janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita adalah pribadi yang mengenal Tuhan. Berarti dia juga bertanggung jawab. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan di masa-masa yang sulit. Saudara, seperti yang saya katakan tadi saudara ya, melalui firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita pada saat malam hari ini, mari kita percaya bahwa Tuhan masih punya cara yang luar biasa untuk menolong kita dalam penderitaan, dalam kesusahan yang kita alami. Ada cerita di janda nabi yang nggak punya, yang ditagih para debt collector harus membayar dan akan menyita anak-anaknya. Tuhan punya cara bagaimana menolong janda nabi ini. Ketika Elisa, saudara, ada di Yeriko, airnya tidak bisa diminum, bahkan membuat bayi keguguran. Tuhan punya cara bagaimana menolong rakyat Yeriko sehingga mereka bisa minum air itu dan tidak keguguran. Saudara, dengan cara yang tidak lazim, dilempar dengan garam. Saudara, air yang tidak bisa diminum dilempar dengan garam dan membuat orang-orang Yeriko, saudara, mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, jadi kesimpulan pada malam hari ini, sore hari ini saudara, cara itu Tuhan yang tahu. Dan Tuhan masih punya jalan terbuka bagaimana menolong kita. Tuhan punya jalan keluarnya bagi setiap kesulitan yang kita hadapi. Menghadapi kemarau yang panjang, menghadapi kesulitan dalam usaha pekerjaan, rumah tangga, bahkan mendidik anak. Tuhan punya cara. Dan cara Tuhan kadang-kadang gak masuk di akal. Yang jelas Tuhan merindukan saudara mendengar firman Tuhan, taat melakukannya, maka apa yang Tuhan janjikan tergenapi. Mari sama-sama kita menaikkan pujian. Kau selalu punya cara. Jangan pernah ragukan Tuhan saudara. Bisa ditayangkan lagunya. Haleluya. Tolong tayangkan lagunya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu, takkan ku ragu, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaiban-Mu, kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu.
akan ragu. Amin. Takkan ku ragu Tuhan, Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kesulitan yang berkepanjangan, di tengah-tengah apa yang kami hadapi yang kami tidak mampu untuk mengatasinya. Engkau yang selalu punya cara, Tuhan, untuk menolong kami. Engkau punya jalan yang terbuka bagi kami. Engkau memiliki jalan keluar yang jitu untuk mengatasi kesulitan yang kami hadapi, Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada yang mengikuti worship at home pada malam hari ini. Biarlah umat-Mu terus, Tuhan, berseru-seru seperti Musa, sehingga Engkau menunjukkan jalan keluarnya, Tuhan. Engkau menunjukkan caranya bagaimana mengatasi kesulitan itu, ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan Engkau masih berbicara, Engkau masih berfirman, Tuhan. Oleh sebab itu berikan kami telinga untuk mendengar suara-Mu, mendengarkan tuntunan-Mu dan arahan-Mu yang jelas. Kami percaya, Tuhan, semua masalah kesulitan kami punya jalan keluarnya, dan Engkau, Tuhan, punya jalan yang terbuka untuk menolong setiap kami, ya Bapa. Seperti yang dialami oleh Musa, yang dialami oleh Elia, yang dialami oleh Elisa, bahkan yang dialami oleh ibu janda Nabi, Tuhan, yang dalam kesulitan menghadapi utang piutang. Engkau bisa menyelesaikan dengan cara-Mu yang ajaib di luar pikiran manusia. Ajar setiap kami umat-Mu yang mendengar firman-Mu, mulai Tuhan tetap bersukacita, tetap percaya, tetap mengandalkan Engkau, tetap Tuhan berpaut, tetap setia kepada Engkau, sehingga Engkau menyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.